أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل متي يدخل الجنة إلا من أبى. كل ما أبى رسول الله قال: فمن أطاعني دخل الجنة ومن عصاني faqad aba. Hadirin dan hadirat sidang jemaah asar yang dirahmati Allah, mari kita semua senantiasa meningkatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita selaku hamba-Nya. Kita diberikan kehidupan sekaligus dengan berbagai macam kenikmatan dalam kehidupan ini. Nikmat makan, minum, udara. Nikmat yang tertinggi adalah nikmat taufik dan hidayah. Ini pun telah Allah curahkan kepada kita. Buktinya adalah saat ini kita barusan selesai salat asar secara berjamaah, melaksanakan perintah Allah dan ikut cara Rasulullah SAW, yakni secara berjamaah di mana azan dikumandangkan. Sungguh berbahagia orang-orang yang senantiasa dapat menjunjung tinggi perintah Allah dan ikut sunnah Rasulullah, karena disinilah letak kejayaan, kesuksesan kehidupan kita, baik di dunia yang singkat ini maupun di akhirat yang kekal abadi. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat Allah dan taat kepada Rasulullah, sungguh dia mendapatkan kemenangan dengan kemenangan yang besar. Salam dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membina kita selaku umatnya, sehingga kita menjadi orang yang beriman, yang bertakwa, yang berilmu pengetahuan, serta berakhlak yang mulia. Sidang jemaah asar yang dirahmati Allah, ada satu di antara sekian banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang baru kita saksikan tadi malam, itu gerhana bulan. Perlu kita ketahui bahwa bulan, matahari, bintang, hujan, itu semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah, termasuk yang ada pada kita: mata, telinga, jantung, paru-paru, kemudian seluruh yang ada di sekitar kita. Itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan hadirin mulia, setiap udara yang kita hirup, nafas kita keluarkan dan terus masuk, itu juga merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini siapa yang bisa ciptakan udara? Siapa bisa ciptakan mata, telinga, matahari, hujan? Tak ada, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita pahami bahwa semua itu akan sirna suatu saat. Kita yang hadir hari ini bakal tidak ada satupun satu saat berganti generasi yang berikut, yang manakala kita dihidupkan pada masa itu, satu pun tidak kita kenal. Seperti sahabat kalau dihidupkan hari ini dan mereka tidak mengenal kita. Begitulah berganti generasi.
dan seluruh apa yang ada di muka bumi ini, matahari, bulan, bintang, langit, semua akan fana. Itulah yang Allah firmankan dalam surat Ar-Rahman. Kullu man 'alaiha fan. Setiap sesuatu yang ada di alam semesta ini, di muka bumi ini, apakah namanya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan segalanya akan fana. Tinggallah hanya zat Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memiliki kebesaran dan kemurahan. Itulah yang tinggal. Yang lain semua akan fana, termasuk malaikat. Yang paling terakhir cabut nyawa adalah malaikat. Pencabut nyawa sendiri cabut, habis semuanya, fana. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita perlu pahami bahwa kemana mereka dan kemana kita akan hadir semuanya setelah tiada di muka bumi, yaitulah di kampung akhirat kita dihimpun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sanalah kita akan diminta bertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setiap nikmat yang kita rasakan. Dan karena itulah hadirin mulia, jangan sampai kita lupa saling ingat mengingatkan bahwa suatu saat kita akan kembali kepada kampung akhirat. Hadirin mulia, berkaitan dengan gerhana bulan tadi malam, maka kita ceritakan satu kisah yang terjadi di masa Rasulullah. Pada ketika itu terjadi gerhana matahari. Maka kebetulan sekali pada saat itu meninggal putranya Rasulullah, dia bernama Ibrahim. Maka orang-orang coba menyimpulkan sendiri ini ke meninggalnya anak Rasulullah, yaitu Ibrahim. Ya, terjadilah gerhana matahari. Matahari gerhana disebabkan meninggalnya anak Rasulullah Ibrahim. Berita ini tersebar sehingga datang kepada Rasulullah SAW, mendengarkan berita ini. Dan Rasulullah SAW bersabda, Inna syamsa wal qamara, sesungguhnya gerhana matahari dan bulan, ayatani min ayatillah, dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gerhana matahari kebesaran Allah, gerhana bulan tanda kebesaran Allah. Maka ini dua tanda di antara sekian banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah menyambung, fa idza ra'aitum zalik, apabila engkau melihat yang demikian itu atau gerhana, salah satunya gerhana matahari ataupun gerhana bulan, maka Rasulullah SAW menyampaikan, fada'ullah, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kabbiru wa tasaddaqu wa sallu. Dia 4 amalan. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian bertakbirlah, bersedekahlah, dan salatlah. Ini amalan yang menarik. Hadirin subhanahu wa ta'ala, 4 amalan ini banyak orang Islam tak paham. Buktinya tadi malam banyak orang yang tak paham. Maka untung begitu diumumkan, mereka masih kepingin tahu bagaimana tata cara salatnya. Alhamdulillah, setiap masjid ada yang mendirikan salat kusuf, namanya ini salat sunat kusuf, gerhana bulan. Maka diberikan sedikit pencerahan ataupun sosialisasi tata cara. Alhamdulillah, baru mereka paham. Ada yang mengatakan seumur hidup saya belum pernah salat ini, baru malam ini. Rupanya begini tata cara. Coba bayangkan hadirin subhanahu wa ta'ala, kalau alim ulama pun tidak pernah punya perhatian untuk melaksanakan ini, apa jadinya? Sehingga semua dalam keadaan buta huruf tentang ibadah. Padahal ini adalah sunat muaqqadah, sunat yang sangat besar. Hadirin subhanahu wa ta'ala, pertama disuruh adalah doa.
Doa ini satu ibadah. Dan Allah paling suka kepada orang-orang yang meminta kepadanya. Tapi hari ini banyak orang terbalik, bukan kepada Allah minta, tapi kepada makhluk. Makhluk benci kepada orang peminta. Paling kuat dia tahan 1, 2, 3 kali diminta. Setelah 2, 3 kali dia menghindar. Kalau ketemu dia pasti dia meminta. Begitu nampak wajah dia, lari dia, menghindar, jangan sampai ketemu. Pasti dia nanti meminta. Tapi Allah Subhanahu wa taala sangat suka kepada orang-orang yang meminta kepadanya, berdoa kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala sehingga dikatakan berdoa ini adalah satu ibadah. Satu ibadah. Cuman ada tata caranya. Berdoa ini adalah diawali dengan pujian kepada Allah, bersalawat kepada Nabi SAW, dan juga suaranya jangan sampai mengganggu orang lain yang sedang ibadah. Apalagi ibadahnya salat, membaca Al-Quran saja kita harus kecilkan suara yang berdoa karena ketinggian pada kalam Allah. Ya, jangan sampai kita melanggar. Ada orang baca Al-Quran kita kecil doa. Apalagi ada orang sedang salat. Lebih-lebih kalau salat fardu. Kita pakai mi, besar-besar doa. Ada orang musafir. Setelah salat bersama jamaah, dia perlu salat musafir, jamaah dan qasar. Kan kalau sempat salatnya malam, pasti jahar suaranya. Imam membaca bertanding dengan doanya imam yang salat tadi. Macam mana salat? Pasti akan sangat-sangat terganggu. Maka Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyampaikan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri, tadarru', rendah diri di hadapan Allah. Allah yang Maha Agung, kita tidak ada apa-apanya. Dengan rasa khauf, suara yang lembut, lemah lembut, halus. Itulah tata cara yang Allah berikan kepada kita melalui wahyunya Al-Quranul Karim. Maka Allah Subhanahu wa taala yang demikian pasti Allah senang. Kemudian doa apa yang kita panjatkan kepada Allah? Yang terpenting adalah pertama doa keampunan, minta ampun kepada Allah. Karena orang-orang yang ada dosa walaupun sebizarah tak bisa masuk surga. Mesti dibakar dulu dosa tersebut. Minta ampun kepada Allah sebelum malaikat maut datang menjemput. Yang kedua doa hidayah. Mungkin kita masih rendah hidayah. Minta kepada Allah supaya kita kuat dalam menjalankan perintah Allah. Dapat meningkatkan amal ibadah kita. Minta hidayah, minta petunjuk. Kepada diri, kepada orang tua, kepada isteri, kepada anak, kepada sahabat-sahabat kita yang kita cintai. Dan hidayah ini boleh minta kepada seluruh manusia di muka bumi ini. Kecuali minta ampun tidak boleh kepada orang non-muslim. Minta ampun hanya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada, yang telah mendahului kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala baru minta kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat, yang sampai masuk neraka Allah. Di dunia minta keberkahan dari Allah, sehingga yang paling singkat doanya adalah jangan dilupakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 3. Diberikan keberkahan hidup dunia, kebahagiaan, dan kebahagiaan di akhirat, dan dijauhkan daripada api neraka jahanam. Dan Allah Subhanahu wa taala satu hal lagi yang diingatkan, bahwa Allah SWT pasti dan pasti akan dikabulkan doa orang yang meminta kepadanya, tapi dipenuhi 2 syarat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Aku akan memenuhi doa orang yang meminta kepadaku, tapi penuhi dulu ya, perintahku, janjinya terhadapku untuk taat kepadaku. Falyastajibu li, penuhilah perintahku, jangan melanggar, jangan buat maksiat, jangan makan yang haram, jangan pakai yang haram.
wal yu'minu bi, dan beriman kepada aku. Orang beriman pasti dia menjauhkan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dua hal Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk. Tapi Rasul menyampaikan bahwa banyak orang yang berdoa, bahkan tangannya tinggi-tinggi, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya. Begitu harap kepada Allah. Tapi dua syarat tadi tidak dipenuhi. Dia makan benda yang haram, minum benda yang haram, kemudian pakai daripada pakaian yang haram. Haramnya satu benda yang dimakan. Pertama dilihat sumbernya, apakah halal diperolehnya. Jangan-jangan punya orang diambil. Itu satu hal. Kedua, zatnya, apakah dia zatnya haram atau halal. Ini halal, beras halal, ikan halal, buah-buahan halal, daging babi haram, darah haram. Sampai demikian. Sembelih tanpa baca bismillah, itu haram. Begitu baca bismillah, masih perhatikan juga jangan sampai enggak suci darahnya. Itu bisa jadi haram kalau makan darah. Harim Subhanahu wa ta'ala tata cara. Di sumber zat tata cara. Dan bukan Subhanahu wa ta'ala bagaimana dikabulkan doa sementara dia adalah tidak memenuhi dua tadi. Makan makanan haram, minum minuman haram, pakai pakaian yang haram. Sehingga bukan Subhanahu wa ta'ala sampai demikianlah kita diminta oleh Allah dan Rasul supaya makbul doanya, jangan sampai putus asa. Dan orang-orang yang berdoa biasa akan terbentuk sifat tawadhu. Segala sesuatu adalah atas izin Allah terjadi, tidak boleh terjadi tanpa izin Allah. Maka dia berharap doa kepada Allah. Apa yang dibuat tidak akan terjadi, tak akan terwujud tanpa izin Allah, maka doa. Kalau sempat dia buat sesuatu tidak ada doa, bulan sukses, dia bisa bersifat takabur, sifat ria, sifat sombong. Ini karena kebolehanku, karena kepintaranku, seakan lepas dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal tidak. Maka orang-orang muncul penyakit kibir, kesombongan ini berbahaya. Kata Rasul, sebiji zarah saja kibir, kesombongan, dia haram masuk syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Subhanahu wa ta'ala yang kedua adalah bertakbir. Ya, wa kabbiru kata Rasul, takbir. Maka jadi sunnah. Begitu gerhana matahari langsung takbir sampai selesai, itu sunnah. Kemudian yang ketiga adalah disuruh salat. Nah, salat gerhana tentu caranya sudah tahu sebagian banyak. Tapi kalau belum sempat tadi malam, maka perlu juga saling sampai menyampaikan bahwa dia adalah 2 rakaat niat salat sunat khusuf gerhana matahari atau bulan tadi malam. Maka yang pertama baca takbiratul ula, doa iftitah, kemudian baca Fatihah oleh imam karena berjamaah disunnahkan. Kalau sini juga sah, berjamaah lebih diutamakan. Kemudian dia baca ayat atau surah. Menruku dan i'tidal, baca lagi Fatihah dan baca lagi surah. 2 Fatihah, 2 surah. Sekali ruku, 2 kali ruku. Maka itu 1 rakaat namanya. Kemudian sujud. Sujud seperti biasa, ada duduk 2 dan sujud yang kedua kali, lalu bangkit. Bangkit untuk rakaat kedua, baca Fatihah, baca surah. Ruku, i'tidal, baca Fatihah, baca surah, baru sujud. Dan sujud 2 kali, dan baru baca tahiyat. Kemudian baru salam. Selesailah 2 rakaat. Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang seperti itu memang jarang-jarang kita dapati kecuali kalau ada gerhana. Sehingga banyak orang yang belum tahu menjadi tahu dengan ada tausiah seperti ini dan juga melaksanakan salat tadi malam. Kemudian yang terakhir adalah disuruh oleh Rasulullah banyakkan sedekah. Dan sedekah sebenarnya bukan hanya pada saat gerhana, tapi terus menerus. Cuman diutamakan ini pada malam itu sebagai motivasi. Dan setelah itu kita terus lanjutkan banyak-banyak sedekah. Dan sehingga diberikan motivasi oleh Rasulullah, dan Allah SWT sendiri menyatakan bahwa bersedekah atau berinfak tidak akan berkurang harta. Justru Allah gantikan itu. Ya. Seperti dalam surat Saba ayat 39 itu Allah berfirman, "Wa ma anfiqu min syai'in", apa saja barang yang kamu infakkan.
di jalan Allah Subhanahu wa taala, fahuwa yukhlifu, maka dialah yang menggantikannya. Wa huwa khairur raziqin, dan dialah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Allah gantikan dengan sedekah. Sedekah itu dapat menutup 70 pintu bala musibah, termasuk penyakit. Orang-orang yang senang bersedekah senantiasa Allah berikan kesehatan. Dan ada kasus yang mulia, orang yang sakit tak sembuh-sembuh, bukan tidak berobat, sakit tak sembuh-sembuh, walaupun sudah berobat, banyak dokter, banyak rumah sakit, pulang-pulangnya cari ustaz, ketemu ustaz, cuma ustaz ini menghubung-kaitkan antara harta dengan kesehatan. Dia orang kaya, jangan-jangan ada kekurangan zakat pada saat dia keluarkan zakat. Mungkin Bapak dalam mengeluarkan zakat ada kekurangan, tolong banyakkan sedekah, infak untuk menggantikan kekurangan zakat itu. Dia berpikir, sepertinya ustaz ini tahu saya nggak pernah kasih sedekah, tak pernah kasih zakat, demikian banyak harta, bangun rumah, mobil banyak, tak pernah berikan zakat. Tapi dia masih menganggap saya memberikan tapi dalam kekurangan. Maka pulang dari itu, dia hitung semua biaya bangunan rumahnya, ambil 2,5% keluarkan zakat. Dia hitung mobilnya yang dibeli, ambil 2,5%, bayar zakat. Setelah itu hadirin subhanahu wa ta'ala berangsur-angsur sembuh. Lalu dia pergi ke ustaz kayak dia, kembali konsul ke dokter. Pak ustaz, biasanya saya dokter banyak habis biaya, untuk biaya konsultasi dokter sekian, obat sekian. Tapi Pak ustaz, saya berterima kasih sangat mujur dengan resep Pak ustaz. Saya menghitung semua harta saya dan saya keluarkan zakat 2,5%. Alhamdulillah, hari ini sembuh seperti sedia kala. Saya bayar berapa kepada Pak ustaz? Saya sudah dibayar Allah Subhanahu wa taala, tak usah dibayar lagi. Saya memberikan ini adalah karena memang tugas saya menyampaikan apa yang Allah dan Rasul sampaikan. Saya terima dari Allah dan Rasul melalui guru saya dan saya sampaikan. Kebetulan yang beruntung adalah Bapak, silakan, tak perlu dibayar. Tapi karena dia juga ingin berinfak kepada ustaz, dia terus masukkan dalam kantong ustaz walaupun dia tolak. Hadirin subhanahu wa ta'ala, ini kasus. Jadi menambah rezeki dengan sedekah, menutup 7 pintu bala. Ada satu kasus hadirin mulia yang penting kita ulang-ulang, zaman Nabi Musa alaihissalam. Ini dengan sedekah. Dia seorang pasang, suami istri, kawin sudah lama, sudah 20 tahun tak punya anak, tapi hartanya bertambah terus. Dia khawatir karena dia orang taat, jangan-jangan di akhirat ini akan menambah pertanyaan dari Allah. Kita ingat akan sulit menjawabnya, kan harta banyak. Maka dia tanya kepada Nabi Allah Musa, ya Nabi Allah Musa, tolong tanyalah kepada Allah, apakah saya akan punya keturunan? Tidak. Kalau akan punya, kami akan sabar menunggunya. Tapi kalau dikatakan Allah kami tidak akan punya, maka kami akan infakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rupanya jawaban Allah setelah tanya oleh Musa, katakan wahai Musa kepada hambaku itu, keduanya tidak akan punya anak sampai mati, sampai meninggal dunia. Barulah diambil sikap oleh kedua pasangan itu, kalau begitu kita infak saja ini. Macam mana kita infak? Kita undang tetamu-tetamu setiap hari ke sini, atau siapa yang datang ke rumah kita tidak boleh pulang sebelum makan. Maka hadirin mulia, direkrut karyawan, diberikan gaji untuk melayani tetamunya. Dan alhamdulillah subhanahu wa ta'ala, amalan ini dibuat terus istiqamah. Tiap hari kenduri, sedekah. Rupanya Allah lihat amalannya itu, karena sudah istiqamah, Allah terima. Datang seorang walinya, wali Allah yang taat dan murah, dia siap apa saja korban demi untuk Allah, termasuk daging betisnya. Hadirin mulia, setelah diberikan makanan oleh tuan rumah, lalu dia ucapkan terima kasih tuan, terima kasih sudah melayani saya, memberikan makan dan minum. Alhamdulillah lezat sekali makanan ini. Dan adakah sesuatu hajat? Kami akan mintakan kepada Allah untukmu. Wadah. Walaupun Nabi Allah Musa sudah mengatakan bahwa Allah telah putuskan bahwa kami ini tidak punya keturunan, mana tahu doa Tuhan dikabulkan Allah. Tolong mintalah kepada Allah supaya kami punya keturunan. Didoalah di depan tuan rumah itu. Tak lama kemudian 3 bulan hadirin mulia sudah nampak
dia hamil. Maka mulailah mulut orang-orang umat Nabi Musa, apa itu Musa pendusta? Masa seorang nabi jadi pendusta? Dikatakan mereka itu tidak akan punya anak sampai mati, dia tahu sudah hamil. Tapi ada orang yang menengahnya, kan belum pasti hamil. Banyak orang hari ini belum sempat lahir sudah meninggal, atau meninggal sebelum pada saat lahir meninggal dunia. Kan sama juga tak punya anak. Oh iya juga, akhirnya orang sabar, tangan lagi ngomel. Pas lahir sehat, maka banyak lagi mulut yang berkicau. Musa katanya dia tidak akan punya keturunan, ternyata hari ini fakta ada keturunan orang ini sehat lagi. Apa Musa itu? Akhirnya Musa mengadu pada Allah, ya Allah, aku malu ya Allah, bukankah engkau telah berfirman kepadaku pasangan itu tidak akan punya keturunan sampai mati, tapi ternyata hari ini sudah punya keturunan, dia sehat lagi. Ya Allah, aku malu dengan umatku. Ya hai Musa, kamu benar, tapi sungguh aku malu menolak doa orang yang siap korban apa saja demiku. Betis pun dia siap korban. Dialah yang berdoa kepadaku supaya ke rumah itu, rumah tangga itu, dua pasangan itu, satu pasang dua orang itu, satu pasang itu punya keturunan. Aku tidak bisa menolaknya, aku malu menolak doa orang itu. Ya Allah, siapa orang itu? Aku ingin kenalnya. Engkau cari sendirilah. Masuk kampung, luar kampung, kumpulkan orang. Setelah kumpul, terima kasih tuan-tuan telah memenuhi undangan saya. Saya cuma satu hajat saja. Ingin tanyakan, adakah di antara bapak, ibu-ibu, tuan-tuan yang bersedia korbankan daging betis demi untuk Allah? Maka kampung pertama tidak, kampung kedua tak ketemu. Akhirnya satu kampung ketemu. Setelah kumpulnya orang, disampaikan pengumuman demikian, bangkit satu orang, satu sudut. Ya Nabi Allah Musa, aku siap korbankan daging betisku demi untuk Allah Subhanahu wa taala. Diambil pisau, dibelah. Kebetulan yang dibelah yang kiri. Wahai Nabi Allah Musa, mungkin bukan kiri yang Allah minta, yang kanan, ambil satu lagi. Terkejut Nabi Allah Musa. Itulah wahai Musa, bisakah aku tolak doa dia? Dialah yang meminta kepadaku supaya pasangan itu punya keturunan. Aku rubah keputusanku karena doa dia. Itulah disebut dengan ya qudratullah. Allah merubah keputusannya sendiri. Seperti mana Allah telah menetapkan api itu panas membakar, tapi karena kekasihnya yang telah berjuang mati-matian untuk menegakkan agama di muka bumi ini, itulah Nabi Allah Ibrahim AS. Namrud nak bakar, Allah selamatkan dia. Api, dingin kamu. Itu qudratullah. Kita hari ini jangan coba-coba, masih berlaku sunnatullah, api tetap panas. Tapi manakala kita dipandang Allah ada sesuatu yang lebih, bisa dirubah keputusannya. Karena itulah hadirin subhanahu wa ta'ala, kita perlu buat amalan sedekah, selalu bersedekah dan selalu. Itulah pakaian orang takwa. Makin banyak rezeki, makin banyak sedekah. Sedikit rezeki ada juga bahagian pada sedekah. Itulah disebut dengan pakaian orang takwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Bersedekah, berinfak jalan Allah, baik dalam keadaan lapang ataupun sempit, banyak atau sedikit. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang mulai ini. Mudah-mudahan Allah SWT berikan taufik daripada kita semua untuk dapat kita amal dan kita sampaikan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.